paslon nomor 04 pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara untuk didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya yang ada. Petitum, yang mulia. Ini advokat bodong kalau gini. Perbaikan permohonan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara nomor 67 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024 tanggal 8 Desember tahun 2024. Dianggap kewenangan, dianggap dibacakan. Ada kewenangan ya. Pada kewenangan pada poin B, bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara. Poin C, bahwa permohonan pemohon pula adalah perkara sengketa proses pilkada yaitu calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara yang penuh dengan permasalahan yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif. Yang sejak awal proses tahapan pilkada berjalan, calon nomor 04 telah memanfaatkan seluruh aparatur pegawai negeri sipil untuk kepentingan paslon 04. Olehnya itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi paslon atau pihak terkait 04 pada pilkada gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara atau membatalkan surat keputusan KPU Provinsi Maluku Utara tersebut. Oke, sebentar. Ini Pak Tuanani malah KTA-nya udah ini. Siap yang mulia. Sebentar kami baru mengurus dan sudah ada baru diberikan tadi yang mulia. Oke. Nanti kami lengkap yang mulia. Ya, ini boleh bicara di sini kalau sudah clear sebetulnya ini. Siap yang mulia. Ini advokat bodong kalau gini. Ya, tapi sudah mengurus ya? Siap yang mulia. Nanti sudah dilampirkan ya? Siap. Ada beberapa itu Pak Abdullah itu juga, Pak Dalili juga itu. Siap yang mulia. Tapi Pak Gafar masih berlaku. Siap yang mulia. Ya, silakan dilanjutkan. Untuk tenggang waktunya gimana? Tenggang waktunya bahwa keputusan KPU diputuskan pada tanggal 8 Desember, tepatnya jam 6 sore waktu Maluku Utara, dan kami mengajukan di posisi tanggal 10, tepatnya setengah 12 malam waktu Maluku Utara. Baik, sekarang legal standing-nya? Legal standing-nya memenuhi 158 enggak? Ini yang ngajukan paslon? Tidak memenuhi yang mulia. Oke, yang ngajukan, jauh sekali yang mulia. Kami adalah diakui paslon ya yang mulia. Hanya tapi paslon ya? Siap yang mulia. Tapi karena ada TSM. Ada permasalahan yang sangat substansi terkait dengan proses pemilihan yang mulia. Oke, silakan disampaikan apa yang. Makasih yang mulia. Terus silakan. Kami lanjutkan. Langsung pada poin nomor 3, bahwa pemohon sangat keberatan apabila ketentuan pasal 158 Undang-Undang Pilkada diberlakukan secara mutlak dalam konteks Pilkada Provinsi Maluku Utara tahun 2024, karena apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan pasal 158 tersebut tanpa terlebih dahulu menggali fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan sepanjang proses pemilihan umum, sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon 04 yang saat ini di backup seluruh ASN yang ada di Pemda Provinsi Maluku Utara yang dimotori oleh pejabat Sekda Provinsi Maluku Utara dan pegawai Kementerian Agama, Kandepak, Halmahera Utara dan Maluku Utara, dan mungkin yang lain juga untuk turut mengkampanyekan paslon nomor urut 4, dan hal ini melibatkan semua aparatur sipil negara dengan berbagai macam cara dan skema yang penting bisa menang dan berkuasa sebagai gubernur, bahkan melindungi penyelenggara pemilu, hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban mahkamah sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan prosedural atau prosedural justice, namun juga terhadap keadilan substantif. Olehnya itu adalah sebuah harapan besar kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan dalam perkara akuo sampai pada pokok perkara agar menjadi sejarah dalam proses pilkada terutama di Maluku Utara, untuk tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik yang bernuansa TSM seperti yang terjadi dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara. Dianggap poin 4 dianggap dibacakan. Ya. Kami lanjut poin 5. Ya, bahwa menurut pemohon tingginya selisih perolehan suara pemohon dibandingkan dengan perolehan suara pasangan calon 04 Serli Juanda dan Sarbin Sehe
selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan karena terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pihak birokrasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda Provinsi Maluku Utara dan pihak termohon sendiri serta pihak terkait dalam hal ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dimotori oleh pejabat gubernur dan pejabat Sekda Provinsi Maluku Utara, yaitu Saudara Abu Bakar Abdullah, yang menyerukan kepada seluruh aparatur sipil negara pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dengan cara menyebarkan foto stiker paslon nomor 04 Sherly Juanda dan Sarbin Sehe lewat pesan WhatsApp dan telah tersebar ke masyarakat luas di Provinsi Maluku Utara dan seluruh masyarakat Indonesia. Video bukti P11 yang mulia. Ya. Peneman bahwa kegiatan yang mengarah ke perbuatan terstruktur sistematif atau TSM bukan saja dilakukan oleh kandidat nomor 4, akan tetapi dilakukan juga oleh penyelenggara baik itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara maupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara sendiri, yaitu dengan mengistimewakan pasangan calon nomor urut 4 dalam proses pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, sementara seluruh pasangan calon yang lain memeriksa kesehatan di Rumah Sakit Hasan Busuri Ternate sesuai dengan surat keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 38 tahun 2024 tentang penetapan rumah sakit sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan tahun 2024 tertanggal 23 Agustus 2024 dan hanya paslon nomor 4 yang diistimewakan yang nyatanya telah melanggar surat keputusan KPU itu sendiri. Karena yang bersangkutan paslon nomor 4 tidak diperiksa kesehatannya di Rumah Sakit Hasan Busuri Ternate, akan tetapi di rumah sakit di Jakarta serta tidak ikut melakukan tes psikotes sebagaimana layaknya paslon calon yang lain. Video bukti P5 bahwa poin 7 bahwa paslon pengganti Beni Laos adalah paslon yang kesehatannya terganggu dan tidak memungkinkan untuk dinyatakan sehat secara jasmani. Karena yang bersangkutan saat menjadi pasangan calon pengganti masih dalam posisi yang tidak sehat atau sakit atau yang kesehatannya terganggu yang tidak normal secara fisik. Olehnya itu tindakan yang dilakukan oleh KPU Maluku Utara adalah merupakan perbuatan terstruktur yang memang sudah direncanakan sejak awal dan hal ini terbukti saat proses pilkada ini berjalan sampai pemilihan pada tanggal 27 November 2024. Adapun surat keputusan KPU nomor 54 tahun 2020 tentang jadwal penerimaan pengusulan calon pengganti salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan tahun 2024 tertanggal 14 Oktober 2024 ini merupakan bukti nyata meloloskan calon yang seharusnya digugurkan di saat verifikasi faktual terhadap kesehatan secara fisik paslon yang bersangkutan. Bukti P6. 8. Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 57 tentang perubahan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 44 tahun 2020 tentang penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan tahun 2024 tentang tanggal 24 Oktober 2024 adalah tindakan yang keliru dan seakan-akan memaksakan keadaan agar walaupun dalam kondisi yang tergesa-gesa dan nampak terstruktur dalam proses penetapan sebagai calon pengganti dengan waktu yang singkat dan kondisi kesehatan yang tidak mengizinkan untuk ditetapkan sebagai calon. Video bukti P7. Mohon izin yang mulia, kami ingin garis bawahi bahwa pasangan calon nomor urut 4 di saat pendaftaran itu tidak menghadiri sama sekali proses pendaftaran calon pengganti. Dan ini kami yakini sangat bertentangan dengan PKPU. Oke, teruskan. Ya, kami lanjutkan. Jangan keras-keras nanti mic-nya rusak. Siap yang mulia. Poin 9 dianggap dibacakan. Poin 10 bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum yang sengaja meloloskan calon pengganti almarhum Beni Laos yang telah meninggal yang digantikan oleh Sherly Juanda sebagai calon gubernur adalah tindakan yang menyalahi aturan karena yang bersangkutan saat itu sedang sakit secara psikologi dan jasmani karena kedua kakinya mengalami luka kebakaran dan harus menggunakan kursi roda, akan tetapi dinyatakan sehat-sehat saja oleh dokter maupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Atas tindakan KPU yang meloloskan yang bersangkutan, maka telah pula dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan saat itu menjadi sengketa tahapan di Bawaslu. Akan tetapi, lagi-lagi penyelenggara Bawaslu seakan-akan menutup mata dan menolak permohonan sengketa tahapan yang diajukan oleh paslon gubernur
dan Wakil Gubernur yang lain. Ya, Adapun ini Bawaslu juga harus merespon ya. siap Yang Mulia. Ya, lu yang siap sana Bawaslu. Tanda bukti penerimaan laporan bukti P9 Yang Mulia. Ya, terus apalagi dalilnya? Tadi keterlibatan sekda sudah. Siap. Terus masalah kesehatan sudah. Siap. Sekarang apa lagi? Adanya pula poin 11, adanya pula perbuatan money politik yang salah satu bukti Money politik. ya data penerimaan money politik yang dikemas dalam bentuk yang sangat masif dengan modus sebagai relawan dan saksi. Paslon nomor 4 Sherly Juanda Sarbin-Sehe. Ada bukti-buktinya? Kami telah mengajukan bukti-buktinya dalam P10 Yang Mulia. Jadi P10 ini Yang Mulia, mohon izin, itu adalah proses transferan dana melalui bank rakyat yang beri link yang ada di pelosok-pelosok, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Oke. Jadi tidak nampak dalam permukaan, oleh karenanya itu kami jujur tidak memiliki bukti fisik yang dilakukan secara transaksional face to face per orang, tetapi itu yang kemudian menjadi dasar kami bahwa memang ini masif. Ada money politik. Siap Yang Mulia. Ya, Dan ada penerimaannya lain lagi? ya untuk money politik cukup yang itu Yang Mulia. Yang lain? Abu Bakar Abdullah sudah Yang Mulia. Cukup. 11 cukup Yang Mulia. Ya, sekarang petitum kalau gitu. Siap Yang Mulia. Silakan, Bahwa dari sekian petitum. banyak perbuatan dan tindakan nyata dengan membagi-bagi sembako maupun bantuan langsung ke tempat-tempat ibadah berupa bantuan tehel dan yang lainnya serta menggerakkan seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkup Provinsi Maluku Utara, maka sudah selayaknya tindakan ini dikualifikasi sebagai tindakan yang sangat terstruktur, sistematif dan masif TSM yang dilakukan oleh paslon nomor urut 4 atau Sherly Sarbin. Olehnya itu atas perbuatan dan tindakan yang mencederai proses pemilu kada oleh paslon 04 tersebut dengan menggunakan seluruh infrastruktur birokrasi, maka sudah selayaknya paslon nomor 04 pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara untuk didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya yang ada. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara nomor 67 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024. 3. Mengabulkan permohonan pemohon dengan mendiskualifikasi atau menggugurkan paslon nomor 04 atas nama Sherly Juanda dan Sarbin-Sehe SAG dari calon gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2029. 4. Memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di semua tempat pemungutan suara TPS pada kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah yang kita sudah saksikan bahwa ternyata masih banyak orang-orang, kelompok-kelompok, oknum-oknum yang memang tidak senang ya kalau orang Kristen menjadi pemimpin di negara ini, dan mereka berusaha untuk menyingkirkan teman-temannya orang-orang Kristen yang punya iman Kristen atau yang berbeda keyakinan dengan mereka. Dan ketika kita lihat kemarin ya, bagaimana itu adalah seorang yang sudah menang menjadi pemimpin atau menjadi gubernur pada pemilihan serentak kemarin, tetapi ternyata ada banyak orang yang tidak senang teman-teman, bahkan ada yang demo mengatakan ada kecurangan dan lain sebagainya. Dan kita melihat tadi bagaimana Tuhan mempermalukan advokat tadi yang hatinya itu berniat jahat untuk menyingkirkan orang yang beriman kepada Kristus untuk menjadi pemimpin. Dia berusaha menyingkirkan, tapi ya syukurlah hakimnya adil dan dia juga mempermalukan advokat tersebut. Terima kasih teman-teman, itu saja yang menjadi perhatian bagi kita, bahwa memang ternyata banyak oknum-oknum orang-orang tertentu yang memang tidak senang kalau orang-orang Kristen itu menjadi pemimpin dalam negara kita ini teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.